Jangan terjebak melakukan analisa algoritma YouTube hanya pada level channel saja. Sebaiknya melakukan analisa ke setiap video yang kita upload. Halo assalamualaikum, kawan YouTube semua. Menaklukkan algoritma YouTube impian setiap YouTuber pemula. Apa bisa? Dengan penuh percaya diri saya jawab, sangat bisa. Karena kamu berada di video yang salah. Maksudnya benar. Kita sering mendengar dari para YouTuber senior pentingnya mengisi tag video untuk meningkatkan ranking di mesin pencarian YouTube, namun pada kenyataannya, pada tahun 2020 YouTube sudah merubah cara kerja sistem algoritmanya, di dalam membaca dan merekomendasikan video di seluruh platform YouTube. Pertanyaannya kenapa? Karena dengan cara kerja algoritma YouTube yang lama, banyak konten kreator yang menyalahgunakan sistem tag untuk mengalabuhi YouTube, jadi tag video hanya sedikit. Pengaruhnya di dalam merekomendasikan video ke penonton untuk sistem rekomendasi YouTube ini sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2015 semenjak diluncurkannya YouTube, mereka menghitung banyaknya jumlah klik yang diterima thumbnail. Semakin banyak klik semakin direkomendasikan video tersebut. Di dalam 7 tahun ini dimulai terjadinya fenomena clickbait. Dari tahun 2012 hingga 2016. Sistem rekomendasi mulai berubah, di sini mulai menghitung durasi tonton rata-rata. Pada tahun 2016 dimulai era algoritma YouTube. Mesin pintar yang melakukan filter berbagai hal sebelum merekomendasikan jutaan video yang ada di YouTube ke penonton dengan minat yang sama dengan video-video tersebut. Tidak ada yang tahu algoritma YouTube bekerja pada masa ini. Namun berdasarkan berbagai eksperimen, didapatlah trik untuk mendapatkan hasil ranking rekomendasi yang tinggi. Dengan memasang tag yang masif di kolom tag. Ini era di mana banyak konten kreator mengelabui algoritma YouTube dengan memasang tag yang populer sebanyak-banyaknya di kolom tag, walaupun isi konten tidak sesuai dengan tag tersebut. Dan pada akhirnya pada tahun 2020, ada perubahan pada mesin pintar algoritma YouTube ini. YouTube juga meminta kita untuk membaca data analitik untuk memahami algoritma YouTube terbaru ini. Dan tanpa sobat sadari data aktual sudah tersaji dalam gambar panel atau gambar corong ini. Oke, mari kita bahas satu persatu bagaimana cara kerja algoritma YouTube ini, dan bagaimana cara menaklukkannya. Algoritma YouTube yang pertama adalah impressions atau tayangan. Dari data ini kita bisa melihat ranking video kita, dengan ranking video channel lain. Dengan konten yang sama. Semakin bagus ranking, semakin banyak tayangan thumbnail video kita pada halaman beranda, atau halaman hasil penelusuran YouTube, atau halaman video yang direkomendasikan. Cara menaklukkan algoritma YouTube yang pertama ini. Dengan penerapan SEO pada judul dan deskripsi video kita, dulu ditambah penerapan SEO pada kolom tag. Namun sekarang kolom tag sudah tidak berpengaruh lagi, sesuai dari bocoran menager YouTube Search dan Discovery, seperti berikut ini. Tag kadang bisa berguna bila terjadi salah penulisan judul konten atau salah penulisan nama channel saat orang mencari keyword. Pada fitur penelusuran YouTube untuk menemukan video Anda selain hal itu sebaiknya tidak menghabiskan banyak waktu. Untuk tag fokus pada hal lain yang lebih penting judul dan deskripsi. Jadi kita harus riset kata kunci. Lalu menulis kata kunci tersebut pada judul dan deskripsi video kita. Inilah yang sering disebut dengan SEO atau Search Engine Optimization. Algoritma YouTube yang kedua adalah CTR Click-Through Rate, atau rasio klik tayang. Dari data ini kita bisa melihat seberapa banyak tayangan thumbnail kita diklik oleh penonton, semakin banyak thumbnail kita diklik oleh penonton. Maka semakin tinggi nilai CTR ini, dampak nyata dari rasio klik tayang adalah jumlah view atau jumlah penayangan video kita. Sebagai contoh di sini dengan jumlah penayangan. Dengan rasio klik tayang sebesar, maka akan menghasilkan view sebanyak. Cara menaklukkan algoritma YouTube yang kedua ini dengan meningkatkan kualitas thumbnail video kita. Targetkan untuk mendapatkan algoritma YouTube sebesar 5%. Algoritma YouTube yang ketiga adalah Apera View Duration atau rata-rata waktu tonton. Dari data ini kita bisa melihat seberapa lama penonton betah penonton video kita. Apakah hingga selesai atau segera kabur mencari video lainnya? Dampak nyata dari rata-rata waktu tonton ini adalah jumlah jam tayang. Pada channel kita, sebagai contoh di sini dengan view dan rata-rata waktu tontonnya, maka akan menghasilkan jam tayang sebanyak. Jadi untuk menaklukkan algoritma YouTube yang ketiga ini,
Intro yang terlalu panjang. Isi video yang tidak sesuai dengan thumbnail dan judul. Dan yang terakhir isi video yang tidak menarik dan membosankan. Jadi untuk menaklukkan algoritma YouTube yang ketiga ini, hindari intro yang terlalu panjang. Isi video harus sesuai dengan thumbnail dan judul. Yang terakhir memperbaiki kualitas video agar tidak membosankan. Targetkan untuk durasi tonton rata-ratanya di atas 30%. Dan ternyata hasil rata-rata waktu tonton ini menjadi penentu bagi algoritma YouTube. Menentukan ranking video kita dibandingkan video lainnya. Maka kesimpulannya jika durasi tonton tinggi maka YouTube akan merekomendasikan video kita ke lebih banyak orang lagi. Sampai di sini saya harap sobat semua paham. Jika video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam YouTuber pemula.